وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Hadratal mukarram wal mukarramah, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami'al Mukarramah yang senantiasa mendapatkan limpahan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia melalui langkah-langkah kaki beserta ayunan tangan. Senantiasa Allah limpahkan ridwan kepada kita sehingga kita beraktivitas tidak ada yang sia-sia, melainkan semua dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam tetap tercurah terlimpah selamanya kehadiran junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umatnya yang selalu istiqomah setia mengikuti sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan semua umat telah diaku menjadi umat dan telah mendapatkan syafaat umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan materi akidah Islam di ahli sunnati wal jamaati yang tentunya merupakan sebuah kewajiban sekaligus kebutuhan untuk menuju Shiratal Mustaqim. Yang dimaksud Shiratal Mustaqim adalah syariat dinil Islam, istiqomah konsisten mengerjakan kesempurnaan syariat agama Islam. Walaupun banyak sekali tentang perbedaan atau disebut ikhtilaf, akan tetapi tidak menjadi masalah karena yang hak itu sudah nyata, yang batil juga nyata, dan seluruh hujah atau dalil-dalil juga ada apa yang setiap diamalkan oleh kita. Maka oleh karena itu alhamdulillah sudah 8 hari tentunya kita masuk di bulan Rajab, bulan salah satu yang disebut haram, karena bulan haram ada 4 sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah.
Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang tercantum di dalam kitab Allah Lauh Mahfuz terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi, minha arba'atun hurum, maka Allah pisahkan di antaranya ada 4 bulan haram. Maka dalam tafsir bulan haram itu adalah yang pertama bulan Muharram, ya, yaitu tahun baru Islam. Yang kedua sekarang bulan Rajab. Yang ketiga bulan Dzulqa'dah setelah Lebaran Idul Fitri. Syawal setelah Syawal Dzulqa'dah. Nah setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Sebenarnya yang 3 bulan itu nyambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hanya bulan Rajab lah yang terpisah dari 3 bulan haram. Lalu apa itu makna haram? Kemuliaan, seperti tanah suci haram, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Kenapa disebut tanah haram? Karena sekecil apapun maksiat di tanah itu haram. Saking haramnya sehingga disebut suci. Ya, apa yang menjadikan kesucian? Karena ada larangan-larangan keras. Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada kemaksiatan, apalagi peperangan. Karena di bulan-bulan haram itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat hamba-hambanya dengan aman dan nyaman untuk mengerjakan ibadah haji, karena pada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah puncaknya melaksanakan ibadah haji. Sedangkan satu kaum dalam satu negeri, jika tidak ada jaminan keamanan, maka tidak wajib berangkat. Misalnya kita berangkat ibadah haji ke Mekah, sementara di Mekah dalam konflik, dalam keadaan perang, maka tidak wajib berangkat. Kenapa? Karena keselamatan jauh lebih utama. Jadi harus ada jaminan. Ya, makanya ketika ada jaminan, maka bakal ada kenyamanan. Maka jaminan itu sesungguhnya langsung diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang datang ke Masjidil Haram, amanah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka oleh karena itu, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kemudian di dalam dalil-dalil Al-Qur'an namanya nakal. Kalau akal di sini di kepala kita, maka tidak bisa segala sesuatu hanya bisa diserap dengan akal. Maka dua-duanya harus dimainkan. Ya, begitu ada nakal, gunakan akal. Nakalnya Al-Quran, akalnya tafsir. Ya. Nah sehingga dengan nakal dan akal maka akan senantiasa berdampingan. Supaya apa? Supaya menghasilkan sesuatu yang mudah dipahami. Sebab kalau tidak ada pemahaman, bagaimana manusia bisa mengamalkan? Dan kalau salah dalam pemahaman, maka sesat pula dalam pengamalan. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, tepatnya di dalam surat Al-Maidah yaitu 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu yawma yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di mana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa selalu panggilan itu terkhusus alladzina amanu? Sebab tidak penting bagi Allah dan tidak perlu diinformasikan bagi orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman selalu diberikan peringatan. Kenapa? Karena hanya mereka yang akan melaksanakan setiap perintah Allah.
maka selalu disebut, dipanggil siapapun bisa termasuk golongan alladzina amanu kalau ada upaya dan usaha. Dan sebaliknya tidak tertarik dan tidak memenuhi syarat, maka tidak termasuk alladzina amanu. Maka siapapun manusia, kalau alladzina amanu sudah pasti. Kalau kata Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, pasti sholat. Wa'atiz zakat, bayarlah zakat, pasti. Kutiba alaikumus syiyam, kamu wajib puasa, pasti. Karena itulah Allah instruksikan alladzina amanu, karena hanya orang yang beriman yang pasti akan mengamalkan setiap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kenapa? Karena punya modal iman tadi. Sehingga dari iman itu akan melahirkan ketakwaan. Ya. Maka kata Allah, hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Apa itu murtad? Qat'ul Islam, putus Islamnya, keluar dari Islamnya. Siapa saja di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi di situ ada yang namanya perkara saling mencintai dan saling meridhoi, di mana satu kaum dicintai oleh Allah dan kaum itu cinta kepada Allah, di mana kaum itu waktu hidupnya ridho dengan kodok-kodok Allah dan Allah pun meridhoinya. Maka hanya cinta yang ada balasan yang dianggap indah. Tetapi kalau cinta berat sebelah, maka akan timbul menjadi musibah. Kalau orang dalam satu hal tidak didasari dengan cinta, buat. Bekerja tidak disertai dengan kecintaan, nggak benar. Tapi apapun urusan kalau dikerjakan dengan cinta, maka hasilnya akan baik. Makanya 3 tahapan nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang pertama, apa yang ketiga? Ya, dari 3 dulu, urutan yang nomor akhir. Apa itu tingkatan iman yang ketiga? Khaufun minallahi ta'ala wa khaufun min adzabillah. Ketika orang ditanya, Ustaz Imron, kenapa rajin ibadah? Dia menjawab, oh, saya takut azab Allah. Saya takut kalau di akhirat dimasuki neraka, makanya saya torat. Nah, ini tingkatan ketiga. Yang kedua adalah karena kewajiban. Ustaz Imron ditanya, kenapa Anda melaksanakan ibadah? Puasa, sholat, sedekah, zakat, haji dan sebagainya. Ya, karena kewajiban. Bukan karena takut neraka, bukan karena kepengen ke surga, udah karena memang kewajiban. Ini yang dua yang tengah. Yang urutan ke satu adalah ketika Ustaz Imron ditanya, kenapa Anda begitu taat, rajin, istiqomah? Karena saya cinta dengan ibadah. Jadi kalau orang sudah cinta dengan ibadah, andai kata misalnya saking cintanya dia kepada ibadah, saya kalau tidak ibadah lapar saya, kalau tidak ibadah sakit saya. Luar biasa, ini hebat. Jadi kalau orang gara-gara tidak ibadah jadi sakit, akhirnya jadi ibadah, berarti kan lebih daripada wajib. Artinya satu kecintaan. Maka ini manusia semua bertahap. Karena sekolah aja kita SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, bertahap, nggak langsung S1. Ya, makanya manusia dari kecil tumbuh giginya 1 dulu, kemudian bulan besok nyusul, kemudian terus begitu udah nongol semua gigi, udah semua keluar, sepanjang usia manusia bertambah tua, kembali copot lagi. Nah, ini kan tanda bahwa semua apa yang diberikan sekedar pinjaman, sekedar
kembali tidak ada lagi. Tadinya kita baik, bagaikan baik lagi. Apalagi kalau sudah usia lanjut, mudah tersinggung, pikun, segala macam. Ya, maka inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tafsir kepada kita bahwa apa yang Allah berikan itu bukan milik kita, tapi hanya amanah, anak amanah, istri amanah, harta amanah, pangkat kedudukan amanah. Maka kalau orang merasa titipan, dia tidak akan pernah untuk mempertahankan dan dia penuh dengan kerelaan. Kenapa? Karena tahu ini amanah. Tapi sebaliknya, jika orang merasa memiliki, ketika pergi darinya akan merasa sakit hati. Tapi kalau merasa itu adalah titipan, biasa aja, kayak tukang parkir, kedatangan mobil mewah biasa, begitu pergi biasa, tadinya juga nggak ada. Tapi kalau merasa memiliki, nangis dia. Kenapa? Karena merasa memiliki, lalu berpisah dengannya. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah lain, di bulan Rajab inilah paling tidak kita membaca istighfar yang pendek, memohon ampun kepada Allah dengan permintaan turunnya rahmat. Minimal kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, pendek. Ya, mau istilahnya kita berapapun, ya, ulama menyebutkan 70. Ya, kalau nggak sanggup 70, separohnya juga nggak sanggup, ya seperempatnya gitu, ya. Seperempatnya juga nggak sanggup, atau 3 ya. 3 juga kebanyakan, atau 1 lah. 1 juga kebanyakan, udah mati aja deh. Ya. Kenapa? Karena ini kan aji mumpung. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kurang bagaimana coba tawaran Allah? Kata Allah, buru-buru masuk. Allah sudah membuka pintu gerbang ampunan. Disuruh masuk untuk mendapat magfirah. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan upah. Ketika orang bekerja sudah disiapin gajinya. Tinggal mau nggak gitu. Orang-orang yang masuk dalam magfirah, mana buktinya? Ini berangkat dari rumah dalam keadaan gelap, udah bismillah dari rumah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, begitu masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena ada janji Allah, dibuka pintu gerbang magfirah, dan setelah itu wa jannatin arduhas samawati wal ardh, meraih surga yang luasnya seperti hamparan langit dan bumi menjadi satu. Sedangkan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dihampar jadi satu, 14 hamparan. Untuk siapa itu? U'idat lil muttaqin, untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya takwa ini adalah buah daripada keimanan. Iman buah daripada keislaman. Islam buah daripada hidayah. Tuh, maka kalau orang sudah Islam, nggak usah nunggu hidayah, nggak usah minta hidayah, manfaatkan. Ini maka udah Islam, nggak sholat. Kenapa lu nggak sholat? Belum dapat hidayah. Buset, belum dapat hidayah katanya. Emang hidayah itu tanggal berapa datangnya? Bulan apa? Emang mesti ada jadwalnya gitu? Orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, itu kan disebut muhtadi, orang yang mendapat hidayah. Mereka kalau disebut mu'alaf kurang suka, Ustaz. Karena orang kafir masuk Islam, bahasa kita mu'alaf, itu mereka nggak suka. Enak aja mu'alaf, jangan panggil mu'alaf dong, apa? Muhtadin. Orang-orang yang diberi hidayah. Iya. Kalau bahasa mu'alaf artinya itu mulia, bukan menghinakan. Siapa itu mu'alaf? Yang hatinya tadinya keras,
yang hatinya menolak kebenaran, kemudian cair menerima kebenaran, artinya lembut. Padahal itu kata mualaf itu orang yang hatinya keras menjadi lembut tuh, ya. Tapi terserahlah, dengan suka-sukanya mereka dipanggil, yang pasti syariat Islam seperti itulah mengajarkan. Kenapa orang disebut mualaf? Karena dia tadinya benci jadi cinta, tadinya gelap jadi terang. Jadi kalau dalam bahasa Quran mah minal zulumati ilan nur, tadinya gelap jadi terang, tadinya tersesat jadi dapat petunjuk. Masya Allah, ya. Jadi cinta inilah yang akan menentukan pilihan manusia, dan kalau gagal dalam memilih, maka kita akan terjerumus dalam kebangkrutan, dalam kerugian. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila orang-orang yang beriman menyatakan murtad atau keluar dari Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan kaum yang Allah cintai dan mencintai Allah? Maka dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Mana hadisnya? Riwayat Al-Iyadil Ash'ari radhiyallahu anhu qala lama nazalat fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumun hada wa asyara ila Abi Musa al-Ash'ari, yang artinya begini. Ia Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menunjuk kepada Abu Musa al-Ash'ari, jadi suatu kaum yang cinta Allah dan Allah mencintai, ada isyarat di dalam hadisnya. Maka hadis ini menunjukkan kepada satu kaum yang kaum itu adalah pimpinannya Al-Imam Ash'ari. Mereka adalah kaumnya laki-laki ini. Artinya yang namanya kaum satu golongan, satu jamaah, satu kelompok, karena di setiap zaman itu masing-masing punya kaum. Sehingga zaman sekarang disebut aliran untuk lebih mudah dikasih tanda. Wah, aliran apa nih? Wah, aliran apa nih? Sehingga kalau tidak ada kata aliran, mana tahu yang hak dan yang batil, yang benar, yang salah, yang sesat dan yang lurus. Maka oleh karena itulah tidak boleh kita menyesat-nyesatkan orang. Tidak boleh. Suka dengan tidak suka, biarin aja. Tapi inilah yang benar dikatakan salah dan yang salah merasa benar. Kenapa? Banyak orang mencela, bahkan mencaci, memaki ketika ada tradisi-tradisi syariat yang mereka tidak paham dengan konteks hadisnya, lalu dengan mudah mereka mengatakan bid'ah. Bahkan gak tanggung-tanggung musyrik. Ustaz Imron lagi jarak kubur, lewat orang yang gak sepaham, kebetulan lagi begini, lagi ngedoa, tapi kan di depannya kuburan tuh, kuburan orang tua, kuburan keluarga. Ustaz Imron begini, orang yang gak sepaham lewat, musyriknya masa minta ke kuburan. Padahal ngangkat tangan itu bukan minta ke kuburan, walaupun di hadapannya kuburan, kan mintanya kepada Allah. Kata Ustaz Imron, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkan mereka
dan jadikan taman-taman surga, jauhkan dari jurang-jurang neraka. Artinya minta kepada Allah tetapi untuk ahli kubur, bukan minta ke kuburan. Ini gagal dalam rumah. Nah makanya harus bagaimana? Wabtagu ilaihil wasilah. Harus ada sesuatu yang sampai kepada Allah melalui pelantara. Mana pelantara? Ziarah. Dengan ziarah tadzkiratul maut, minimal mengingatkan diri kita bahwa bakal mati. Ya, makanya tuh tadi orang dengerin aja lagu wali aja nasihat. Lihatlah di sana, pandanglah di sana, mereka yang terbaring di tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun bakal menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang sudah di tanah dijadikan contoh. Mereka pernah hidup, mereka hidup sama seperti kita, dan kita sama akan menyusul mereka. Makanya sunnah melewati makam-makam Islam, ulul salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Kalau orang tahu maknanya ini nih, wa nahnu, nggak bakalan dibaca, pasti takut. Kenapa? Karena artinya kami besok akan menyusul kalian. Terus iya, kata ahli kubur, sekarang ada sih, bukan dia kabar. Wa nahnu, kami insyaallah bikumul lahiqun. Besok, ya besoknya itu kan entah setahun lagi, 2 tahun lagi, sebulan lagi, tergantung aja. Itu maksudnya besok. Makanya kami bakal menyusul. Ditanya sama penduduk ahli kubur, kapan? Kabur kita. Cuman mereka jawab, cuman dihijab oleh Allah. Makanya disebut alamul ghaib. Sesuatu yang tidak dideteksi oleh mata, oleh telinga dan rasa. Seandainya dibuka hijabnya oleh Allah antara alam ghaib dengan alam nyata, kita semua nggak ada yang bisa istirahat, nggak bisa tenang, mau tidur berisik. Orang-orang penduduk kuburan pada ribut demo. Waduh, apalagi kalau rumahnya dekat kuburan, rame. Kalau dihijabnya dibuka, makanya ditutup oleh Allah. Walaupun kuburannya ada di samping rumah, nggak kedengaran terjadi apa-apa karena sudah beda alam. Jarak dekat kuburan dengan rumah itu bukan masalah. Walaupun kuburannya di Mekah, kuburannya di mana, di Madinah, kuburannya di luar negeri, tidak ada jarak. Urusan alam kubur posisi kedekatan. Tapi yang dimaksud dengan alam dunia itu hanya tinggal tulang belulang. Sudah tidak ada lagi kehidupan. Oh, kalau masih ada kehidupan di kuburan, itu yang dipindah-pindahin tulang belulang bisa dendam nanggung semuanya. Belum macam-macam tulang gua. Makanya itu mah sudah tinggal jasad. Jasad sudah selesai. Yang melanjutkan kehidupan sampai negeri akhirat adalah ruhaniyah. Maka rohani inilah yang tidak pernah ada matinya. Tapi kalau disebut mati, itu badannya berpisah dengan rohani. Masya Allah. Iya. Maka hadis di atas memberikan penjelasan bahwa kaum Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu adalah kaum yang amat dicintai oleh Allah dan juga kaum yang mencintai oleh Allah. Ini sudah diramalkan ketika Nabi masih hidup. Kaum-kaum tersebut yang belum muncul dan datang sudah diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka oleh karena itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mumpung ada kesempatan, kesehatan, kehidupan, disingkat menjadi K3, ya, kesehatan jadikan mumpung sehat, kesempatan mumpung sempat. Ya, kalau sibuk kan boleh. Saya boleh tanya, kenapa nggak hadir? Sibuk. Nah,
sekarang sempet, nah gitu. Sekarang kalau sempetnya aja nggak bisa, apalagi sempitnya. Kalau sehatnya aja nggak bisa, apalagi sakitnya. Yang terakhir kan kehidupan, mumpung lagi hidup, hidupnya aja nggak bisa, apalagi coba itu. Ya sekarang nggak bisa, hidup aja nggak bisa, apalagi matinya. Makanya orang yang hidup ngaji, kalau mati ajiin. Orang yang hidup sholat, kalau mati sholati. Orang yang hidup tahlil, kalau mati gitu ya. Nah maka oleh karena itulah jadikan haji mumpung ya, sebab kalau kita tidak pandai mengambil kesempatan ini, humul khosirun, akan menjadi kerugian dan kebangkrutan. Bagaimana supaya tidak merugi? Maka ambil kesempatan ini, karena al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian tidak pernah ada pemberitahuan. Kalau dijadwalin orang punya persiapan, sedangkan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhala qabro bila zadin makaan nama raqibal bahro bila sapinatin. Barang siapa yang masuk ke alam kubur tidak membawa bekal, maka sama halnya dia ke lautan menuju pulau, tidak ada kapal dan perahu, maka orang akan tenggelam sebagaimana tenggelamnya di lautan. Begitulah alam kubur, orang yang nekat balik tapi tidak punya ongkos, maka dia akan terlantar ya. Maka bagaimana caranya? Caranya manfaatkan. Maka yang disebut umur panjang adalah umur yang dipakai to'at. Umur yang pendek walaupun ratusan tahun pendek, kalau tidak dipakai to'at pendek, seolah-olah usaha tapi nggak dapat apa-apa. Sedangkan di dunia ini adalah tempatnya usaha, sedangkan di dunia ini tempatnya upaya, bukan tempat senang. Jadi salah umat Islam kalau memilih dunia tempat kesenangan dan mencari kesenangan. Bukan. Kenapa? Karena tadi ukuran dunia ukuran tanaman. Di mana-mana orang menanam belum ketemu bahagia. Kapan bahagianya? Kalau sudah berbuah. Tuh. Petani senangnya ketika tanamannya berbuah dan dinikmatinya, enggak di kebun. Di mana? Di rumah. Begitulah kita menanam di dunia, tidak harus kita nikmati di dunia, tapi kapan kenikmatan itu datang? Di akhirat. Seperti itu. Ya, maka alhamdulillah satu doa telah dijabah oleh Allah, masuknya kita, umur kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wa salam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Ya Sayyidi ya Rasulullah.